Maka beliau pun dijuluki dengan Dewi Melanti. Akhirnya Biang Patni Keniten, Bagus Bajra, dan Dyah Ayu Swabao kemudian menghilang, hidup di dunia lain, tetapi bukan meninggal. Lalu nonton di sini saja ya. Ada cerita menarik dan beranimasi, sangat up to date. Ayo saksikan, jangan kemana-mana. Kisah perjalanan Ide Danghyang Dwijendra, atau dikenal juga Ide Danghyang Nirarte, dan ada juga yang menyebutkan Ide Pedanda Sakti Wawurauh. Beliau datang ke Bali dalam rangka Metirta Yatra serta menyebarkan agama Hindu. Beliau datang dari Majapahit karena sudah mulai masuknya Islam di Pulau Jawa. Beliau datang bersama dengan keluarga, bersama pengikut-pengikutnya melalui Bali bagian barat, jalan kaki. Yang menyertai perjalanan beliau adalah istri, anak, dan keluarganya. Istri beliau bernama Dyah Biang Patni Keniten, nama beliau. Dan seorang anak perempuan bernama Dyah Ayu Swabao. Pada waktu itu beliau masih kecil. Menyusuri pantai-pantai di Bali bagian barat dengan berjalan kaki. Pada waktu itu kondisi Biang Patni Keniten dalam keadaan hamil berat. Tentu itu adalah perjalanan yang melelahkan. Danghyang Biang Patni Keniten lalu berkata kepada suaminya Danghyang Nirarte, "Suamiku, rupanya perjalanan ini masih jauh. Saya sekarang ini sangat kelelahan. Kaki saya bengkak-bengkak. Tentu saya tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan ini." Ya, istriku. Sekarang ini rupanya memang perjalanan kita masih jauh. Dirimu, saya tahu pasti kepayahan, tetapi saya akan melakukan sesuatu yang tentunya yang terbaik untuk keluarga kita. Maka Danghyang Nirarte memutuskan sesuatu sambil duduk. Ya benar, Ayah. Ibu kita dan saya sendiri sudah payah. Apakah memungkinkan kalau saya dan Ibu berhenti sejenak di sini, Ayah? begini, istriku, supaya saya tidak menghalangi keinginanmu dan semuanya jalan. Apakah istriku bersedia untuk menetap di sini sementara? Bayi dalam kandungan itu lahir nanti kelak ada prajurit atau anak buah kita yang akan menjemputnya ke sini. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Baiklah, suamiku,
Saya akan tinggal di sini saja, di daerah Kalibaran ini, menunggu tenaga saya pulih. Tetapi saya yakin suamiku pasti akan menjemputnya, dan di kemudian hari saya akan melanjutkan juga perjalanan panjang ini. Begitu kata Biang Patni Keniten pada waktu itu. Ya baiklah, istriku. Dirimu pasti akan dijemput setelah melahirkan bayi. Ya ayah, benar ayah. Lakukanlah itu ayah. Saya akan menemani Ibu Biang Patni Keniten ayah. Begitu kata dia Ayu Swabawa. Ya baiklah kalau begitu. Pergilah kemudian Dang Yang Nirarke melanjutkan perjalanannya. Seperti Jangan lupa pulang ya ayah. Ingat ayah, jemputlah aku ayah. Kemudian anak buahnya pun mengikuti perjalanan Dang Yang Nirarke. Berjalannya waktu. Akhirnya Dang Yang Diah Patni Keniten hanya berdua dengan anak perempuannya Diah Ayu Swabawa. Ia melakukan kehidupan layaknya seorang petani. Tak lama berselang, lahirlah kemudian seorang anak laki-laki yang bernama Bagus Bajra. Ia ditemani oleh anak perempuannya Diah Ayu Swabawa. Pada waktu itu bayinya sangat sehat, dan berjalannya waktu Bagus Swabawa pun tumbuh menjadi anak yang semakin besar, dan begitu pula Diah Ayu Swabawa menjadi anak yang baik dan cerdas. Sudah lama menunggu kedatangan Dang Yang Nirarke. Diah Ayu Swabawa naik pada sebuah pohon karena adiknya sudah lahir. Ia selalu menunggu kedatangan ayah Anda akan dijemput. Sambil dia bermain-main di sebuah dahan pohon, dalam bahasa Balinya disebut melanting, maka beliau pun dijuluki dengan Dewi Melanting. Kau lama sekali ayah kita tidak datang, bagaimana? Dan datanglah teman-temannya untuk bermain-main pada waktu itu. Ia suka bermain-main ditemani temannya karena Dewi Swabawa sangat pintar bergaul. Ini adalah Bagus Bajra yang sudah semakin dewasa. Demikian pula Bagus Bajra sangat bisa bergaul dengan teman-teman sekitar. Ia hidup di pinggiran pantai dan banyak dikenal oleh orang-orang di sekitarnya, dan sangat bijaksana sekali beliau. Tumbuhlah kemudian Bagus Bajra menjadi seorang dewasa yang sangat bijaksana, yang sangat adil, memberikan contoh kepada masyarakat yang ada di sekitar. Demikian pula belajar bertani, mengajarkan penduduk-penduduk sekitar bagaimana bercocok tanam, bersama, berkebun. Diah Ayu Swabawa mengajarkan penduduk untuk melakukan bertani, berkebun, dan berdagang. Ia juga dikenal dengan Dewi Melanting karena sering melanting. Nah, Dewi Swabawa adalah pelopor
melakukan kegiatan ekonomi, bagaimana cara agar berdagang itu baik dan pelanggan selalu datang. Dewi Swabawa yang mengajarkan. Kemudian tempat itu menjadi kegiatan perekonomian masyarakat yang sangat ramai. Dewi Swabawa menjadi ibu di daerah itu, menjadi ibu yang berperan sangat di dalam perekonomian, ibunya masyarakat. Tetapi karena sangat lama, beliau tidak dijemput oleh suaminya, Dangyang Niraldo. Maka Dangyang Biang Patni Keniten melakukan sembahyang agar dapat hidup abadi dan tidak kelihatan. Maka beliau memohon kepada Tuhan bagaimana agar dia bisa hidup abadi di dunia ini. Akhirnya Biang Patni Keniten, Bagus Bajra, dan Dyah Swabawa kemudian menghilang, hidup di dunia lain tetapi bukan meninggal. Beliau memohon kepada Tuhan, maka hilanglah beliau. Diyakini beliau itu masih hidup di sekitar Bali dan dunia ini, pengaruhnya masih ada. Demikian juga kepada para pengikut-pengikutnya, mereka semua menghilang dan ke dunia lain berubah menjadi Wong Saman. Diceritakan dalam perjalanannya, Ide Dangyang Niraldo melakukan tapas semadi di Badung Selatan Bali, di Pura Uluwatu, dan di sanalah beliau melakukan moksa di daerah Uluwatu, Badung. Dan beliau menghilang begitu saja. Beliau baru tahu, dikira keluarganya yang ada di Pura Melanting telah meninggal dan moksa. Akhirnya beliau tahu bahwa masih anak dan istrinya hidup, tetapi tidak satu pun bisa melihat beliau masih ada di sekitaran Pulau Melanting. Bagus Bajra yang dikenal sangat berkeadilan, sangat bijaksana, sampai saat ini masih berstana di pura yang disebut dengan Pura Kertekawat. Sedangkan Dewi Melanting yang juga Dewi perekonomian pada masyarakat Bali secara umum selalu tangkil ke Pura Melanting, terutama yang berprofesi sebagai pedagang. Beliau berstana di Pura Melanting. Sedangkan Dangyang Biang Patni Keniten berstana di Pura Pulaki.